Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, maka min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kafa biha minal ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair ya Fattahu ya Alim, iftah lana ya Allah futuhal arifin, iftah lana ya Allah baban ya Karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu majelis ilmu yang saya muliakan, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu ini. Maka pantas dan sangat pantas kita duduk bersama, membuktikan ini bukti syukur kita kepada Allah. Dengan lisan kita sudah berbicara, dengan lisan kita sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, hati kita sudah kita benarkan dituntun oleh hati kita, dan alhamdulillah pula perbuatan kita mau hadir di majelis ilmu, mau hadir di majelis-majelis salawat ini, mau hadir di majelis-majelis zikir. Inilah salah satu pembuktian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga begitu banyak kenikmatan dan keberkahan yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, terutama kepada kita semua. Begitu banyak Allah telah memberikan kenikmatan sehingga kita terkadang lupa untuk bersyukur, ya. Begitu banyaknya Allah titipkan kenikmatan, begitu banyaknya Allah titipkan keberkahan untuk kita bersama. Akan tetapi Allah berikan keberkahan, Allah turunkan kenikmatan ke muka bumi ini tidak ada lain, ya, dikarenakan ada seorang makhluk mulia dalam dunia ini, ya. Ada nur cahaya yang selalu menyinari dunia ini, ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kita bersyukur dengan adanya Muhammad di dunia ini. Maka kita tunjukkan bukti kita bersyukur dan kita mencintai Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Biqauli syarif Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat yang senantiasa kita kirimkan, yang senantiasa kita ucapkan dengan lisan, dengan hati kita, mudah-mudahan salawat, ya, yang setiap hari kita lapaskan menambah mahabbah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga menghantarkan kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pengajian kita ialah tauhid, ya. Di dalam pembelajaran ilmu tauhid, pengajian kita ilmu tauhid, kita masih membahas sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20. Hari ini kita memasuki sifat Allah yang wajib bagi Allah yang keempat, ya. Yang keempat, wujud hidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Jadi kita masuk yang lil mukhalafatuhu lil mukhalafatu lil hawadisi.
Mukhalafatuhu lil hawadisi artinya bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bagi segala yang baharu. Baharu di sini artinya berubah. Berubah. Maka Allah ya bersalahan dengan demikian itu. Maka mustahil ya Allah Ta'ala itu bersamaan Allah Ta'ala itu bagi yang baharu. Nah, baharu itu yang berubah. Siapakah yang berubah itu? Ialah kita dunia ini. Ya. Segala dunia dan seisinya ini baru. Nah, Allah bersalahan, Allah menyalahi itu. Dalil di dalam Al-Quran Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Tiada seumpama sesuatu. Allah Ta'ala itu tiada seumpama dengan sesuatu. Ai laisa mislahu amalan zahirun. Ai laisa mislahu. Artinya selain dari demikian itu Allah itu ya menyalahi semua. Allah tak sama. Allah tak sama dengan baharu. Maka Allah senantiasa itu dari dulu sampai sekarang macam itulah. Kemuliaannya Allah tak pernah berubah, tak pernah berkurang. Nah, kalau kita berkurang. Nah, namanya yang berkurang itu itulah baharu, yang berubah itu baharu. Ya. Allah itu mempunyai apa? Mukhalafatu lil hawadisi, sifatnya Allah. Dunia ini apa? Dulu ya. Dulu lapang, kini sempit. Itulah dunia. Dulu kuat, kini lemah. Dulu hebat, kini tidak ada lagi kehebatan itu. Dulu berkuasa, kini tidak. Nah, kalaulah kita paham Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu mempunyai sifat yang menyalahi segala yang baharu, tak sama macam gitu, ya. Kenapa? Allah itu baqa senantiasa, ya, kekal selama-lamanya. Kalaulah kita memahami Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis, insyaallah ya, diberi kekayaan kita tak sombong, diberi sehat kita tak sombong, diberi jabatan kita tak sombong. Kenapa? Kita ni baharu, kita ni bakal berubah. Sekejap mata baik itu bisa berubah. Sehat belum tahu balik aja, hidup bakal mati. Nah, kuat berjalan tahu-tahu tak kuat lagi. Itulah namanya baharu, berubah-ubah. Nah, akan tetapi timbullah sadar bagi kita ni tak selamanya dalam dunia itu. Maka kadang kalau diberi Allah sehat, manfaatkan sehat itu dengan baik. Nah, itu salah satu tujuan. Kalau kita paham tauhid. Kenapa? Kita tak sehat selamanya. Dulu segala bisa kita makan, segala kita kuat ngunyahnya, kini jangan cuba-cuba. Kadang bawa ke kanan makan tu tak cocok, bawa ke kiri rasa, nah tak cocok, ujung bawa ke depan. Ya tak? Macam-macam. Itulah nyadar kita ni lemah berarti. Kita ni tak punya kekuatan apa-apa. Itu gunanya kita belajar tauhid. Supaya timbul kesadaran dalam diri kita, ini kita benar-benar tak ada apa-apa. Tak ada daya dan upaya melainkan itu Allah. La ilaha illallah. La ditiadakan. Tak ada yang kuat melainkan Allah. Tak ada yang hebat melainkan Allah. Tak ada yang kaya melainkan Allah. Ya. Maka tak ada yang pantas kita sombongkan dengan kaya kita. Tak ada pantas kita sombongkan dengan kehebatan kita.
Tak ada yang pantas kita sombongkan dengan pengetahuan kita. Tak ada yang pantas kita sombongkan dengan jabatan kita. Kenapa? Kuncinya tauhid itu di mukhalafatuhu lil hawadits, karena kita ini memang baharu. Nah, itu inti. Ya. Allah wajib mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu bersalahan dengan segala yang baru. Allah tak sama, jangan pernah kalau Tuhan itu sama dengan kita berarti salah tauhid kita. Allah tak ada senantiasa dari awal, la awwala lahu wa la akhira lahu. Allah tu senantiasa, tak berubah. Ibu sembahyang, tak sembahyang, macam itu lah. Tak bakal mengurang kemuliaan Allah. Ya, tak bakal mengurang kehebatan Allah. Walaupun jemaah seprovinsi Jambi ini tidak ada yang sembahyang, Allah tak bakal berkurang kemuliaan, tetap. Nah kita nih, ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak, ya, tiada seumpama sesuatu, tak ada sama dengan sesuatu apapun dalam dunia ini. Maka kalau kita beribadah, ya, ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Ibadahlah semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Ya. Kenapa? Yang lain itu sama lah macam kita loh. Tak ada memberi manfaat, tak bisa memberi manfaat. Ya. Siapa yang aku hebat bisa memberi manfaat? Tak ada. Sementara kita ni hak memakai dalam dunia ni. Mata ni diberi memakai baik. Maka syukuri kalau mata tu lagi elok, banyak bawa baca Quran, banyak melihat yang baik, itu gunanya. Kenapa bakal baharu ke? Tak lama. Yo, 5 hari, tahun, 2 tahun ni. Habis tahun ni mulailah kadang. Aku satu pula datang ke rumah aku. Padahal anak dewe. Ada? Siapa pula dulu kumis, kini tak ada lagi kumis apa suami awak lah. Ya kan kadang. Nah itu manfaatkan. Intinya apa? Kalaulah kita ngaji tauhid, insyaallah kita manfaatkan segala kenikmatan demi kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa tak selamanya kekal dalam dunia itu? Biarlah orang nak sombong, tak ada. Tak selama kesombongan itu kekal. Biarlah dia menyebar, ada batasannya. Tak perlu rutuk, tak perlu caci maki yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Baharu dah lama. Dulu segala dimakan, kini jangan cuba-cuba. Ya. Lagi kecil dianjurkan makan daging, susu. Coba tu ni. Bukan dianjur, banyaklah larangnya. Daripada disuruh kolesterol, asam urat segala macam. Nah ini, ya, intinya apa? Tak, kalau kita sudah mengimani, mempercayai Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah itu bersalahan tak sama dengan makhluk. Kita ni makhluk, kita ni berubah-ubah. Artinya manfaatkan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ada kesempatan berangkat, ada kesempatan tunaikan kebaikan tu, jangan disia-siakan. Besok pagi belum tentu mampu kita melakukannya, walaupun kecil itu ibadah. Nah, itu maksudnya. Ya. Maka patut bagi seorang mukmin, maka pantas bagi seorang mukmin, orang yang beriman, kalaulah dia sudah memahami, sudah mengetahui, sudah mengimani Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, maka patut bagi seorang mukmin itu mengiktikadkan, menanamkan dalam dirinya apa? Banyak-banyak memberikan tasbih kepada Allah Ta'ala jua adun. Ya, baik secara zahiran
wa batin. Banyak-banyak memuji Allah. Banyak-banyak bertasbih. Subhanallah. Oh ya Allah. Begitu banyak kenikmatan, begitu luar biasanya ya Allah. Timbulkan banyak-banyak tasbih. Ini cara kita mengamalkan, ya. Cara kita menerapkan dalam diri kita. Karena kita sudah tahu, sudah paham tadi, Allah mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawa isi. Banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Apalagi tasbih itu diiringi dengan hati. Dengan lisan dapat pahala. Apalagi diiringi dengan hati. Subhanallah, memikirkan, nah ya Allah, luar biasa masjid. Tanpa izinmu ya Allah, tanpa kekuasaanmu ya Allah, tidak ada apa-apanya. Lihat dunia ini. Subhanallah, subhanallah. Itu dalam hati, lisan. Ya. Ini cara kita menerapkan pengetahuan, ya, agar tauhid itu berkembang, ada hasil, ada buahnya. Buahnya apa? Syuhudul af'al, menyaksikan segala dalam dunia ini perbuatan Allah. Tak ada, la nara fi'lallah. Tidak ada dalam sesuatu itu, ya, melainkan perbuatan Allah. La, tidak ada yang kayu. La, tidak ada yang turun hujan. Tidak ada yang panas. Tidak ada yang membuat dia kemarah. Allah galau. Jadi sebab aku tu apa kita nak sakit hati? Ngapain kita sesinggung? Ya, dalam dunia ni tidak ada melainkan Allah Subhanahu. Jadi tidak ada perlu yang nak disombong, tidak ada perlu nak dibanggakan. Yang perlu kita banggakan, yang perlu kita takzimi, yang perlu kita muliakan hanya satu, Allah Ta'ala. Kadang kita ni muliakan manusia, tetapi kita lupa kepada Sang Pemberi kemuliaan. Oh pintar nian ya Allah, budaya. Ini salah satu kita butuh tasbih kita. Padahal kita kadang tak tahu juga. Subhanallah, pintarnya ya Allah. Padahal ini kata-kata orang yang memang betul-betul bertuhan. Ya Allah, makasih. Macam itu. Ada timbul kadang mohon maaf, kadang anaknya selesai ini manggil orang berdoa bersama. Bukti dia syukur, berterima kasih. Tidak? Sedekah, ajak orang ini. Kenapa? Rasa syukurnya kepada Allah itu luar biasa. Kalau kampung-kampung anak yang bisa khatam Quran, nah doa bersama. Kalau di kampung-kampung dulu, mohon maaf ini itu jangan ya. Tamat juz amma itu dah luar biasa senang kau tu. Ini juz amma. Nah, apa lagi yang sudah selesai khatam 30 juz motong ayam nang puasa. Orang kini cuy. Dianggapnya biasa. Padahal itu luar biasa kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Ya kan? Kita bisa ke sini ini jangan dianggap biasa. Luar biasa, ada jauh dari rumah berjalan, ada yang kadang kaki ni dah telat lagi dipaksa-paksa. Ya. Maka banyak-banyak kita ya memberikan tasbih kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil duduk daripada ya hal-hal yang tidak baik terucap terbersih dalam hati, terus zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kita tahu kita ni tidak punya apa-apa. Dialah yang maha mulia, maha perkasa, ya, maha dari segalanya. Ya. Nah, lah tahu kita belajar tauhid.
Lah tahu Allah punya sifat mukhalafah. Allah tu bersalahan segala-galanya dengan sesuatu. Supaya apa? Supaya hati kau tenang. Jalani hidup kau tenang. Sakit, alhamdulillah. Memang kondisi kodratnya kita memang manusia sakit, sehat. Tapi kau nak sehat terus sakit dan nak. Macam mana pula ceritanya? Tak usah hidup dalam dunia. Macam itu. Memang kita ni baru berubah. Macam tu ni lah adanya dunia. Banyaklah bersyukur intinya apa? Sekarang alhamdulillah sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Ya. Kalau sehat sebatas jasmani ini belum tentu hadir ke sini. Rohaninya yakin kita baru sehat. Banyak orang fisiknya sehat tapi mohon maaf hatinya sakit. Susah nian kadang tu nak berulang kali kita ayolah ke masjid, ayolah ke pengajian. Padahal ada telokak juga di rumah. Nonton TV, main HP kan. Ya kan? Sehat badan. Lah sakit baru tak Allah. Oh ya Allah. Nah. Ya, itu intinya. Jadi kita dah risau, tidak ada risau lagi dalam dunia. Sakit, berobat, itu kan ni, ya kan? Lah kemana-mana masih juga sakit. Berarti kita berpikir Allah masih hendak kita sakit, kan ada solusi. Ini kadang utuh dengan ya Allah, iya. Orang itu sakit macam tu sama penyakitnya kok berobat dengan dokter yang sama sehat dia awak dah obatnya sama. Allah masih menginginkan kita sakit, alhamdulillah macam itu ada solusi. Tak punya dosa kita, cukuplah selama ini 20 tahun yang lalu sehat terus ya. Masuk masjid, masuk keluar lagi. Pula netap di masjid tak mampir dia. Kadang lewat 40 tahun dulu yang lalu lah puas rasanya. Macam itu kita berpikir. Orang yang bertauhid. Ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita saksikan dalam dunia ni la nara fi'lan tilka illa fi'lallah. Ya. Ini ada penyaksian kita dalam dunia. Kalau ngaji tauhid itu setidaknya segala yang dilihat dipandangnya mana baik itu yang elok, baik yang tidak elok, dia akan ridho menerima. Itu ni mudah yang elok kita coba. Yang tidak elok dikit mulai celahnya. Mulai upat pujinya. Ya. Nah itu supaya yang apa yang kita lihat itu Allah kalau tidak ada sesuatu apapun dalam dunia. Ya, tidak terlepas daripada fi'l Allah. Kita punya tangan ya. Walaupun ni punya ni sampai tangan ni, tapi Allah dah menggerakkan hati kita. Innahu la yasirun may yasharahu Allah. Semata-mata manusia yang Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan itu. Tapi Allah dah menghendak. Kadang lepas mata tiba di rumah ngapa dak saya minum tadi haus ni yang saya minum. Anu mu di rumah ni nak minum tu kadang. Padahal ni depan mata kadang. Berarti kita tak punya apa-apa, tak punya kekuatan, lemah. Nah, jadi itu. Ketemu yang elok, alhamdulillah mudah hari itu. Ketemu yang tak elok juga macam itu. Ya. Karena sifat Allah itu al-jamal, yang elok. Allah itu maha elok, maha bagus. Ada juga Allah itu punya sifatnya al-jalal, maha menghancurkan, maha membinasakan.
Allah ingin menunjukkan dia ni memang orangnya jelek. Gimana? Apa pula kita dah suka? Ya kan? Allah ingin menunjukkan. Supaya kita ridha. Walaupun lah kotor pembicaraannya. Jadi kita mudah sakit hati. Segala dalam dunia ni la nara fi'lan tilka illa bi'allah. Tidak ada yang kita lihat segala perbuatan dalam dunia ini illa fi'lallah, melainkan segala itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sifat Allah yang keempat. Sifat Allah yang kelima, wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Ini yang kelima. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maka mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendirinya. Ya, Allah punya sifat qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah Ta'ala kaya daripada segalian alam ini. Allah tu maha kaya daripada segala alam ini. Maka patut bagi seorang mukmin mengiktikadkan bahawa ia sudah mengetahui bahawa Allah itu innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu kaya daripada segala alam. Maka patut bagi seorang mukmin, orang yang beriman, mengaku adanya Allah itu maha kaya tadi, hendaklah ditanamkan dalam dirinya, mengiktikadkan dalam dirinya bahawa ia menyatakan segala hajat, menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta gitu. Minta. Karena kita ni ada yang mengadakan siapa? Allah. Allah dia berdiri dengan sendirinya. Maka kita kita tanamkan dalam diri kita, menyatukan dalam diri kita segala sesuatu, segala hajat kita terjuju kepada Allah. Tidak ada kepada lain. Berhajat kepada manusia, kecewa. Berhajat itu kepada Allah, adukan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, minta niscaya aku jawab, saya berikan. Ustaz kami ni lah berdoa lah minta tiap hari, kok tak do dibagi-bagi. Sudah dijawab, mungkin belum saatnya dibagi. Macam tu Kita ni orang tua pasti tahu batas. Kalau saya kasih anak saya yang ini ada cocok. Udah SD kasih pakai motor baru kelas 1 SD. Kan tak cocok. Kita ni kadang tu minta bukan yang kita yang kita inginkan, yang banyak ada yang kita inginkan. Nah, besok di surga itu dikasih gala-gala. Datang. Maka berdoa-doa mudah-mudahan kita memang husnul khatimah, masuk surganya Allah dengan mudah. Datang malaikat itu diantar terus segala-gala. Apa yang kita minta dalam dunia diantar. Kalau dah sempat kita menikmati dalam dunia.
Bertanya, malaikat saya kok tak boleh minta? Ya, catatan kau. Ini buku kau minta. Tanggal sekian, umur kau minta ini, umur sekian minta itu. Nanti maka itulah dijawab oleh Allah segala permintaan kita itu dalam dunia. Wajib kita meyakinkan kenapa segala hajat kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bingung gitu nak naruhnya di mana. Nah, macam itulah kan. Karena saking luas itu bingung nak naruhnya di mana. Maka kenikmatan dalam dunia ini dah ada dikit apa-apa. Dapat banyak alhamdulillah, dapat dikit alhamdulillah, kita tak banyak hal. Macam itu. Jadi aman, tenang hidup tu ya. Bisa menikmati apa adanya. Dan kita senantiasa fakir di hadapan Allah, nyata, ya Allah kami ini tak ada apa-apa ya. Tak ada yang kaya dalam dunia ini. Ini baru, kenapa? Baru naik dikit dah mulai. Kenapa? Asumsi kesombongan itu semakin orang semakin rajin ibadah, rajin ke masjid, itu semakin percaya diri untuk sombong itu lebih besar. Itu yang harus hati-hati. Mulai dalam diri, rasanya aku kolah yang tiap malam, ya semayang maghrib aja mana, aduh ini ibu-ibu dikasih kan? Hal itu seharusnya jangan sampai keluar. Kenapa? Tidak pantas. Diberi jadi lurah, gayanya udah berubah dikit. Naik jadi camat, tambah berubah. Ya kan? Nah, asumsi kesombongan dalam diri itu yang kadang, makanya jihadul akbar, jihadul nafsu. Jihad yang luar biasa yang harus kita tempuh itu melawan hawa nafsu. Ya, tunjukkan bahwa kita fakir, tidak ada punya apa-apa dalam dunia. Semata-mata titipan, sekejap mata selesai. Sambar petir terbakar, rumah habis lagi kan? Coba kita tuh melihat, maka baru begitu banyak ayat kauniyahnya Allah mengingatkan kita. Tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, itu ayat Allah mengingatkan gitu. Mungkin selama itu diingat oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Ayat Al-Quran diingatkan gitu. Dah, bebal bahasa kata orang Jambi. Maka Allah tunjukkan cara Allah mengingatkan kita dengan ayat kauniyahnya Allah. Panas luar biasa. Ya. Kita enak hidup di sini. Coba hidup di luar negeri. Pas datang musim dingin, dah telap 4 lapis baju loh. Itu ni dah ada pula banyak pikir. Musim panas dah pula, musim dingin dah pula, musim hujan dah pula. Jadi intinya apa? Tunjukkan bahwa kita ni tak ada apa-apa. Tunjukkan segala hajat kita semuanya kepada Allah. Fakir kita hanya semata-mata kita ni orangnya lemah. Tak ada. Ini kadang ni merasa aman. Ya. Kalau orang merasa aman dalam dunia walaupun hartanya banyak, ya hati-hati. Takutnya syirik di dalam diri. Walaupun duit tanah triliun lah bahasanya. Aman aku, tak ada yang nak ngusik aku, tak ada yang nak jahati aku. Ada tu penjaga berapa pun aku nak bayar, polisi pun aku bayar. Nah, orang yang berpikir macam itu seolah-olah sudah menghilangkan kudrat dan iradat Allah dalam dunia. Hati-hati. Padahal sekejap mata tengoklah yang terjadi sekarang. Dialah orangnya, sesama dialah. Allah ingin membuka aib manusia itu sekejap mata. Macam mana pun ditutup, ada berjalan. Sehebat apapun dia. Maka jangan pernah kita menganggap kita ya berkuasa, menganggap kita hebat. Tunjukkan segala sesuatu dalam diri kita. Kita ni fakir, lemah, tak ada guna daya dan upaya. Supaya tak ada timbul kebanggaan, timbul kesombongan,
timbul keangkuhan dalam diriku. Itulah sifat Allah yang kelima tadi. Ya qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Wajib kita percaya itu. Hukumnya fardu ain. Ya, wajib kita hafal, wajib kita tahu sifat 20 ini. Ya, mustahil Allah itu ya berdirinya dengan tiada berdiri dengan sendiri. Mustahil Allah itu ada yang mengadukan. Mustahil. Wajib kita mengetikat dalam diri kita. Wajib kita percaya. Maka sebelum ada tempat, Allah tidak butuh tempat. Sebelum ada siang dan malam, Allah tidak butuh siang dan malam. Jadi betul. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita semua mengetikatkan, menyatukan dalam diri kita ya segala hajat dan kefakiran kita, fakirnya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita asal jam 3 lewat 5 ya. Cepat, masih ada sekitar 10 menit lagi lah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini Bu?